Bisa tidur, Pak? Biasanya sudah 5 jam, 4 jam. Sekarang jam berapa? Kurang makan. Iya. Lagi Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersilaturahmi dan berbahagia, khususnya mainan UI baru klasik usia saudara hadir pada hari ini karena sangat perlu untuk pemikiran yang telah saudara diraih satu hasil daripada simposium UI kepada saya yang sebenarnya memang karena itu tidak ada protokoler dan sebagainya. Yang penting menebarkan bangsa yang berguna daripada pendapat saran daripada UI di simposium tidak mewakili Menteri PKK itu Mas Dandi Wakil Presiden dan juga para Menko dan juga saya Bapak Soyo maupun juga daripada Sekretaris Negara. Seperti tadi saya katakan bahwa pada tanggal 9 bulan Islam pada waktu saya berangkat hingga ke tanah air lama yang tunggu sudah 21. Apa Satu. Saya pergi di sini. Bisa. Ada. Ini badannya banyak kali. Kayak ikut krisis. Saudara-saudara, pagi ini beberapa waktu yang baru saja dari Universitas Indonesia, rektor, para pembantu rektor nanti bisa diperkenalkan, dan jumlah guru besar dari Universitas Indonesia telah menyampaikan kepada Bapak Presiden rangkuman, ini masih dalam versi rangkuman eksekutif simposium kepedulian Universitas Indonesia terhadap tatanan masa depan Indonesia
terkait penetapan ini yang sudah versi berwarna kuning, warna kebesarannya Universitas Indonesia. Bapak Presiden menerima dan menyatakan sangat menghargai pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, saran-saran yang dikemukakan oleh simposium tersebut yang hari ini beliau secara resmi menerima hasil eksekutifnya. Bapak Presiden juga menyatakan dan beliau juga menunjukkan bahwa beliau memperhatikan dan mempelajari dengan sungguh-sungguh, saya ulangi, mempelajari dengan sungguh-sungguh hasil-hasil dari simposium Universitas Indonesia tersebut. Bapak Presiden berpendapat bahwa simposium yang dilakukan oleh Universitas Indonesia yang lengkapnya tadi bernama Simposium Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia dapat menjadi contoh atau bahkan dapat menjadi pola yang dapat dikembangkan dan dilakukan oleh universitas lainnya di tanah air kita. Artinya adalah sumbangan pikiran, saran-saran, analisa-analisa yang dilakukan di kampus-kampus, di universitas-universitas, sebagaimana yang dicontohkan oleh simposium UI ini, dirumuskan dengan baik dan konkret. Jadi dirumuskan dengan baik dan dalam bentuk yang sangat konkret, dan hasil-hasilnya ini disampaikan kepada, bisa langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat melalui fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga dapat disampaikan kepada pemerintah seperti yang hari ini dilakukan oleh Universitas Indonesia. Langsung diterima dan disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden akhirnya tadi menutup kesempatan bertemu ini dengan minta tolong agar rektor, para pembantu rektor, dan para guru besar dosen Universitas Indonesia yang hadir pada waktu ini, salam Bapak Presiden kepada para mahasiswa dan kepada sivitas akademika yang hari ini hadir adalah dari Universitas Indonesia. Dan beliau sekali lagi menekankan bahwa pikiran-pikiran tentang apa yang kita sebut selama ini dengan reformasi itu telah berjalan, paling tidak telah mulai berjalan. Karena itu adalah tugas kita bersama mengisi reformasi itu secara konkret. Dan disinilah letak peran sumbangannya besar yang dapat diberikan oleh dunia kampus, dunia ilmu pengetahuan, universitas yang hari ini dicontohkan oleh Universitas Indonesia. Selanjutnya Bapak Rektor, kepada para wartawan yang kebetulan karena tempat terbatas ini yang bisa hadir di tempat ini, dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan. Ada tugas mencatat berikutnya. Saudara-saudara, para wartawan yang saya hormati, satu bagian yang tersendiri bahwa Universitas Indonesia dipercaya untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang tidak hanya di universitas tapi juga di masyarakat
yang pada kali ini sangat dinamis sekali dari waktu ke waktu. Dalam menanggapi proses reformasi ini, maka kami telah membuat satu simposium yang membuahkan satu rangkuman eksekutif yang kemudian kita kirimkan kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepada masyarakat. Pada pagi hari ini, kita melakukan dialog langsung dengan Presiden Soeharto dan para Menteri Koordinator beserta Wapres dengan Mendikbud terus dari apa yang kita bisa cermati, maka Bapak Presiden telah membaca berkali-kali, kemudian memahami, mengerti, dan mengajak untuk melaksanakannya. Apa yang dilakukan oleh kepala negara, bahwa reformasi telah digulirkan pada tanggal 1 dan diagendakan secara nasional. Boleh dikatakan bahwa apa yang diingin oleh kita semua, aspirasi yang terdapat di masyarakat, bisa dikatakan bahwa tahap awal reformasi kita berhasil. Tahap kedua yang paling berat adalah mengisinya. Dan dengan cara mengisinya, maka karena masalahnya adalah krisis moneter, krisis ekonomi, politik, dan hukum, maka telah ada di sini. Saya kira tidak perlu disebutkan lagi. Tapi ada satu hal lagi, karena sekarang ini telah bergulir, dan saya kira reformasi politik hukum ini harus ditanggapi dengan cermat oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan panjang tangan kita atau lidah daripada rakyat. Dan seharusnya DPR bisa melakukan dengan kecepatan dan percepatan, karena bangsa Indonesia dipacu oleh waktu. Itu adalah rangkuman yang kami sampaikan. Tapi di samping itu mungkin adalah dialog yang ditunggu-tunggu oleh saudara. Rangkuman ini sudah tahu semua. Saya mengerti saudara begini. Yang ditunggu-tunggu adalah bahwa aspirasi yang berkembang pada saat ini adalah aspirasi mengenai suksesi. Dan ternyata ditanggapi oleh beliau dengan sangat manis sekali. Dan beliau mengatakan bahwa kepala negara sekarang ini kan hanya menjalankan tanggung jawab. Bahwa keinginan dari masyarakat sekarang telah bergulir ke DPR. Bila kita sama-sama bisa memacu dan mempercepat, memberdayakan DPR, maka proses ini akan lebih cepat daripada waktu yang kelihatannya ditentukan. Pada kali itu juga kami sampaikan berbagai surat pernyataan yang beredar di Universitas Indonesia. Misalnya, kelompok dosen Universitas Indonesia mengatakan menyambut baik keinginan Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatan. Dan beliau menjawab
secara manis pula bahwa ini kita serahkan kepada DPR. Nah, mungkin itulah yang perlu kami sampaikan, dan perlu saudara ketahui bahwa dialog itu berjalan dengan sangat manis, hidup, karena kami mengatakan adalah pembicara ini adalah seorang akademikus, tidak perlu dicurigai, karena akademikus itu menyatakan kebenaran-kebenaran melalui norma-norma akademis. Dan kita menyatakan bahwa pada saat ini untuk mengisi kebersamaan ini, kita akan menambah unjuk keprihatinan ini dengan unjuk akal. Unjuk akal. Nah, unjuk akal. Dan tentu semua pihak akan mengerti bahwa buku ini perlu diupdate, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi, situasi, dan aspirasi yang ada. Oleh karena itu, secara eksplisit kita sampaikan pernyataan-pernyataan yang berada di masyarakat. Terima kasih. Kami persilakan kalau ada yang bertanya. Pak, tanya, Pak. Mungkin sudah akan tanya. Pak, tanya Pak. Bagaimana kalau urut dari sini? Baik, Pak. Boleh. Bapak tadi menjelaskan, mungkin boleh lebih berjelas Pak, bahwa DPR perlu lebih tanggap. Saya kira bahwa kalau undang-undang politik yang seharusnya menjadi inisiatif dari DPR dilakukan dengan cepat, maka prosesnya akan lebih cepat dari kita. Ini Pak, Jadi, apakah Presiden tadi mengatakan proses suksesi itu bisa lebih cepat jika seandainya Presiden? Jadi begini, tadi Presiden mengatakan bahwa beliau itu bertugas sebagai Presiden itu bukan atas keinginan, tapi berdasarkan tanggung jawab yang dibebankan oleh lembaga legislasi. Jadi beliau setiap saat kalau memang dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat bahwa tidak lagi diinginkan, maka silakan. Tidak dipercaya silakan. Tapi harus secara konstitusional. Dan oleh karena itu kita mengatakan bahwa sekarang ini ada bagaimana memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat secara maksimal supaya bisa menangkap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tapi tentu saja bukan berarti selalu hasil finalnya adalah suksesi. Bisa saja misalnya pada waktu itu mengatakan bahwa terus atau tidak terus. Tapi bagaimana DPR ini berfungsi secara maksimal, bisa menangkap aspirasi. Nah, itu yang barangkali proses pengambilan keputusan DPR itu yang bisa dipercepat. Jadi kita percayakan bahwa di dalam hal ini juga kita sepakat bahwa kalaupun ada suksesi, maka itu harus dilakukan secara damai. Karena kita tidak menginginkan adanya suatu korban-korban lebih berat lagi pada masyarakat. Jadi ini kita berlakukan secara konstitusional, secara damai. Ini ditekankan Presiden tadi, Pak. Itu pemisahan. Memang sana tadi disinggung mengenai usulan. Nah, tetapi memang yang jelas adalah bahwa kita semua bersepakat bahwa yang harus menggulirkan adalah DPR. Bagaimanapun juga, apakah ada sidang istimewa atau tidak, atau sidang khusus tidak istimewa mungkin, itu bergantung pada DPR. DPR harus mengajak MPR, kan, dia memorandum atau apapun. Jadi memang mulai dari DPR. Jadi kita sepakat semua. Kamar itu, kita semua. Dan saya kira kita mewakili juga suara daripada masyarakat, ya, terutama dari masyarakat UI, baik dosen maupun mahasiswa. Pak, ya kita sampaikan ini justru pernyataan yang lebih keras lagi menyambut baik Presiden Bapak Presiden Soekarno untuk mengundurkan diri, dan beliau terima mengerti maksud aspirasi tersebut, tetapi dengan cara konstitusi, karena ini adalah merupakan tanggung jawab beliau dipilih oleh wakil rakyat. Jadi seperti apa yang dikatakan PS3, maka kita sekarang memacu DPR. Kalau kita sudah lakukan dengan unjuk akal,
menyerahkan 9 draft akademik dari rancangan undang-undang yang akan mempunyai satu ikatan terhadap proses. Apa aja Pak? Ada bidang politik, ada bidang ekonomi, dan bidang Pak, dari tadi Bapak menyebutkan suksesi. Apakah suksesi identik dengan pengertian Pak Hasto turun atau apa Pak?